Pemirsa, Menteri Hukum dan HAM Menkumham Yasona Lawli akan mengumumkan keputusan terkait nasib kepengurusan Partai Demokrat berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa atau KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada siang hari ini. Persiapan dari Menkom juga terus dilakukan. Kita sambil menunggu keterangan pers yang akan dilakukan oleh Menkumham Yasona Lawli yang rencananya akan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Dirjen Administrasi Hukum Umum Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo R. Muzhar dalam mengumumkan keputusan berkenaan dengan pendaftaran kepengurusan Demokrat. Kita ketahui bagaimana kedua kubu sudah melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Menkumham, dan diwakili oleh Dirjen AHU, baik itu dari kubu AHY dan juga dari kubu Muldoko. Dan pemirsa, sebelumnya kedua kubu memberikan statementnya masing-masing, dan bagai berbalas pantun, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mempertanyakan ideologi yang dianut Muldoko. Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko juga menyebut bahwa ada tarikan ideologis di dalam tubuh Partai Demokrat. Ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat. Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas pada 2045. Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Kami tegaskan bahwa ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat juga menjunjung tinggi kebinekaan atau pluralisme. Ini sudah final, harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sekali lagi, KSP Muldoko harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan tarikan ideologis di Partai Demokrat. Jika yang KSP Muldoko maksudkan adalah masalah radikalisme, justru Partai Demokrat dengan azas nasionalis religius menolak ideologi radikal tumbuh berkembang di Indonesia. KSP Muldoko harus bertanggung jawab atas pernyataannya kemarin. Karena pernyataan KSP Muldoko itu menyakiti perasaan para penggagas, para pendiri, dan seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat dimanapun berada. Tentu saja, kami tidak bisa menerima segala bentuk upaya pembusukan terhadap integritas, prinsip, dan nilai-nilai yang Partai Demokrat perjuangkan selama ini. Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Muldoko? Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono juga menuding Muldoko tidak memperdulikan soal etika dengan menerima jabatan Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Namun, Muldoko menjelaskan alasan dirinya menerima jabatan tersebut karena sudah sesuai dengan aturan yang ada. Demokrat yakin bahwa KSP Muldoko tidak mempedulikan etika dan nilai-nilai moral yang kita pedomani sebagai bangsa yang beradab. Apalagi nilai-nilai etika keperwiraan dan keprajuritan. Kita akan langsung ajak Anda pemirsa untuk bergabung di kantor Kemenkumham untuk menyaksikan konferensi pers yang akan digelar. Alhamdulillah, puji Tuhan, siang ini Kemenko Polhukam dan Kemenkumham berkenan menyelenggarakan konferensi pers secara virtual terkait dengan perkembangan Partai Demokrat saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan keterangan
kepada media. Kami persilahkan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menko Polhukam, Bapak Profesor Mahfud MD, Pak Deputi, Staf Ahli, Pak Dirjen, dan rekan-rekan semua media pers elektronik maupun cetak dan media lainnya. Pada hari ini kami akan menyampaikan keterangan pers menyangkut hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang yang dimohonkan kepada kami untuk pengesahan kepengurusannya berdasarkan surat nomor 01/DPP/PD garis datar 06 garis miring 3 Romawi garis miring 2021 tanggal 15 Maret yang diterima pada tanggal 16 Maret 2021. Bapak Ibu semua, perlu kami sampaikan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari ini akan menyampaikan keterangan pers bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari ini akan menyampaikan keterangan pers. Kami akan mengirimkan, kami sudah membuat surat kepada Saudara Jenderal TNI Dr. Hamuldoko, MSc, dan sebagai pemohon pada waktu itu, dan Saudara Dr. Hewan Joni Allen Marbun. Permohonan pengesahan hasil KLB tersebut terkait dengan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta perubahan kepengurusan Partai Demokrat. Tata cara pemeriksaan dan atau verifikasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 34 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta perubahan kepengurusan partai politik. Pada tanggal 16 Maret 2021, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima surat dari Saudara Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Hamuldoko PD garis datar 06 garis miring 3 Romawi garis miring 2021 yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021. Dari pemeriksaan dan atau verifikasi tahap pertama, Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan surat nomor AHU.UM.01.01 garis datar 82 tanggal 11 Maret 2021 yang pada intinya memberitahukan kepada penyelenggara KLB Deli Serdang untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan. Terkait surat ini, pihak penyelenggara KLB Deli Serdang pada tanggal 29 Maret menyampaikan beberapa tambahan dokumen. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 34 tahun 2017 tersebut telah memberi batas waktu yang cukup atau 7 hari untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dimaksud. Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah DPD, Dewan Pimpinan Cabang DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Halauli.
Perlu kami tambahkan bahwa ada argumen-argumen yang disampaikan kepada kami tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Kami menggunakan rujukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang terdaftar yang telah disahkan, dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 yang lalu. Ada argumen-argumen tentang anggaran dasar tersebut yang disampaikan oleh pihak KLB Deli Serdang. Kami tidak berwenang untuk menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan. Jika pihak KLB Demokrat, KLB Deli Serdang merasa bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga tersebut tidak sesuai dengan undang-undang partai politik, silakanlah digugat di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan kami, seperti kami sampaikan sejak awal, bahwa pemerintah bertindak objektif, transparan dalam memberi keputusan tentang persoalan partai politik ini. Oleh karenanya sekali lagi, sebelum kami tutup, kami kembali menyesalkan statement dari pihak-pihak yang sebelumnya menuding pemerintah, menyatakan campur tangan, memecah belah partai politik. Demikian yang kami sampaikan dan kami minta arahan dan kalau ada statement yang disampaikan Pak Menko. Terima kasih.